kita masuk ke segmen kedua ini Pak, kita akan sedikit lebih detail Pak mengenai hukum di Indonesia Pak. Apa saja hukum Indonesia yang mengatur pertanggungjawaban pidana terhadap aksi korporasi tersebut Pak. Mungkin ada Hmm. undang-undang yang relevan atau peraturan pemerintah atau peraturan apapun Pak yang perlu kita ketahui bersama pada forum ini Pak. Ya, terima kasih Pak Budi. Sebenarnya memang di Kitab Undang-Undang Pidana kita, Undang-Undang satu nomor 1 tahun 1946 tentang KUHP belum dikenal subjek hukum korporasi sebagai pelaku tindak pidana. Tetapi di Oh, Undang-Undang KUHP yang baru ini, Undang-Undang 1 tahun 2023 ini, KUHP yang baru sudah dikenal subjek hukum korporasi. Namun demikian, seiring perkembangan hukum, di beberapa undang-undang sudah banyak mengatur terkait dengan subjek hukum korporasi. Undang-undang lingkungan hidup, undang-undang ketenagakerjaan, undang-undang perbankan, undang-undang korupsi, undang-undang TPPU, hampir banyak mengatur, mengingat eh, kecenderungan korporasi diduga kuat digunakan untuk alat untuk melakukan tindak pidana. Eksploitasi sumber daya alam misalkan, yang menikmati, yang mengelola sebagian besar korporasi, sehingga ini penting adanya ketentuan yang tegas sehingga akhirnya negara mengambil sikap diaturlah di beberapa regulasi tersebut. Masih banyak undang-undang yang lain yang mengatur terkait dengan pertanggungjawaban eh, korporasi ini. Itu Pak Budi. silakan Pak. Masih di mute. Ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Ini seperti tadi Pak Budi mengarahkan kita lebih dalam lagi, kita masuk lagi ke lebih dalam lagi, Pak. Ini karena kita Ya, ingin tahu sebagai masyarakat itu eh, unsur-unsur apa saja, Pak, yang dipenuhi untuk membuktikan bahwa suatu korporasi itu bersalah melakukan tindak pidana. Jadi dikatakan bahwa wah ini sudah seharusnya masuk ke ranah pidana korporasi itu apa ya, Pak unsur-unsur yang harus dipenuhi ya, itu? ya. Sebagai contoh misalkan langsung ke salah satu tindak pidana korupsi misalkan. Ya. Setiap orang yang melawan hukum memperkaya orang lain atau korporasi sehingga merugikan keuangan negara. Setiap Hmm. orang dimaknai bukan hanya pribadi, tapi juga korporasi. Karena unsurnya adalah setiap orang, maka harus terpunya unsur setiap orang. Kalau sekarang eh, isunya adalah korporasi, kita harus pastikan bahwa korporasi itu sebagai pelakunya. Beberapa teori memang eh, menegaskan bahwa teori hukum, realitas dari Mayer sama Paul Scruton bahwa menyatakan korporasi itu seperti manusia, dia pengemban hak dan kewajiban. Nah, sebagai korporasi, representasinya adalah direktur. Apakah di dalam pengambilan kebijakan dari direktur, direktur utama, komisaris, adanya kesepakatan yang melanggar hukum? Nah, ini bisa diperoleh dari pemeriksaan oleh APH dalam tingkat penyelidikan dan penyidikan. Kalau ternyata eh, korporasi yang diwakili oleh pengurus telah melakukan rapat-rapat misalkan, mengambil keputusan yang melanggar hukum, melanggar ketentuan yang berlaku, bahkan melanggar tujuan organisasi yang rendah rumah tangga, misalkan disepakati korporasi yang setiap orang tadi mendapat kontrak dari negara. Ternyata dalam kontraknya dia memastikan tidak perlu sesuai spek, kita manipulasi ya, atau tidak menggunakan due diligence yang maksimal sehingga prestasi kepada negara, negara rugi. Nah, karena negara rugi inilah uh, akibat permufakatan dari direktur, direksi, komisaris inilah memenuhi unsur mens rea dari korporasi. Hmm. Yang tadi saya sampaikan, ternyata dari kesepakatan itu korporasi mendapat keuntungan yang besar.
tidak melakukan pencegahan dan pembiaran. Nah, kalau ini terjadi pada pengadaan barang sumber anggaran dari pemerintah dan betul terbukti adanya manipulasi belanja barang tidak sesuai sehingga menguntungkan, maka memenuhi unsur korporasi sebagai pelaku tindak pidana. Unsur selanjutnya adalah melawan hukum. Melawan hukumnya adalah karena ini pengadaan barang jasa, apakah ada perbuatan yang dilanggar terkait dengan kepres pengadaan barang jasa. Misalkan pihak telah menemukan adanya kekurangan volume yang disengaja atau spek tidak sesuai dengan kontrak sehingga melanggar kepres yang ada. Karena di kepres diatur bahwa eh, spek harus sesuai dengan kontrak dan dipenuhi untuk kegiatan di lapangan. Nah, sesuai dengan ini maka kita harus membuktikan bahwa betul adanya regulasi undang-undang yang dilanggar. Kemudian unsur selanjutnya adalah menguntungkan diri sendiri, orang lain atau satu korporasi. Kalau menguntungkan korporasi akibat manipulasi, volume di markdown sehingga ada kerugian, maka harus dibuktikan dengan eh, transaksi-transaksi yang ada. Bahkan kalau ada delivery gratifikasi kepada direksi karena telah melakukan perbuatan uang itu, maka eh, jika ada terjadi penyerahan uang akibat pengadaan yang tidak benar, maka sudah menyusul menguntungkan diri pribadi direksi. Dan transaksi selanjutnya bisa menguntungkan korporasi. Ini bisa dilihat nanti dalam pemeriksaan ahli kerugian keuangan negara, misalkan dari DPKP, BPK, atau kantor akuntan publik yang ada. Tentunya legalitas alat bukti ini harus sesuai dengan fakta-fakta di lapangan, sesuai dengan undang-undang yang dilanggar, sesuai dengan tempus novus undang-undang yang diterapkan. Nah, inilah unsur-unsurnya. Karena ini Hmm. korporasi, harus kita buktikan juga pasal 4 Perma nomor 13 tahun 2016 terkait dengan penanganan perkara korporasi. Karena hukum acara terkait dengan penanganan korporasi masih terbatas, APH masih menggunakan Perma nomor 13 tahun 2016 terkait dengan penanganan korporasi. Tentunya ada ahli nanti yang menerangkan bahwa ini adalah korporasi, apalagi ada TPPU-nya, tentunya ada ahli TPPU, kemudian ahli teknis, misalnya terkait dengan pengadaan barang jasanya, atau pengadaan-pengadaan yang terkait dengan aspek teknis, terkait dengan pengadaan alat tertentu, itu. Itu Pak Roy. Ya, terima kasih Pak. Makasih Pak Rudi. Nah tadi Bapak bicara korporasi sebagai suatu kesatuan Pak ya. Sementara Ya. dalam koperasi tadi kita sudah bahas beberapa kali, ada direksi, ada komisaris dan karyawan, Pak. Nah, bagaimana Pak menentukan peran atau pertanggungjawaban dari masing-masing ini, Pak, terhadap misalnya terjadi tindakan pidana atas aksi korporasi tersebut? Apakah berdasarkan misalnya direksi itu pasti lebih besar karena dia adalah pimpinan, Pak? Karyawan karena anak buah ya dia lebih kecil. Komisaris karena hanya komisaris dalam tanda kutip, maka ya dia paling sedikit lah ya, paling kecil di antara tiga pihak tadi. Atau barangkali ada pertimbangan lain, Pak, untuk menentukan peran-peran tadi, Pak. Ya, terima kasih Pak Budi. Ini pertanyaan sangat detail karena teknis. Nah, untuk menentukan pertanggungjawaban pidana, tentunya akan dikaitkan dengan sejauh mana perbuatan dari masing-masing direksi, karyawan, komisaris tersebut. Di dalam pertanggungjawaban pidana, dalam dakwaan, eh, bisa dibagi eh, menjadi dua antara lain. Bisa dia dipilah-pilah sebagai pelaku utama, pelaku pembantu, penyertaan, dan sebagainya. Tetapi juga bisa bersama-sama. Tetapi di dalam tindak pidana korupsi, mau mau perbantuan maupun bersama-sama hukumannya sama seperti delik selesai. Nah, sehingga dalam kualitas menentukan perbedaan-perbedaan itu kita harus pastikan melihat perbuatan konkret tindak pidana itu dilakukan melalui pemeriksaan, kemudian bukti yang ada. Namun biasanya
Apabila korporasi mendapat keuntungan yang luar biasa dari perbuatan kebijakan yang ilegal, biasanya yang bertanggung jawab adalah direksi, karena dia top manager operasional di lapangan. Dia harus pastikan itu. Nah, biasanya karyawan adalah sebagai perpanjangan tangan, sehingga walaupun dia juga mengetahui salah, tetapi dia tetap diminta bertanggung jawab.